Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah ikhwah sekalian, dalam kesempatan kali ini kita berjumpa dalam kajian rutin. Di kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan tentang kajian Sirah Nabawiyah, mempelajari sejarah kehidupan Rasulullah SAW, di mana ini adalah perjalanan hidup yang sangat mulia yang banyak memberikan mutiara-mutiara pelajaran dan petunjuk keteladanan yang menjadi cahaya ya bagi kehidupan kita semua. Kita akan melanjutkan untuk mengenal ya terlebih dahulu bagaimana kondisi masyarakat ya pada saat itu sebelum datangnya Rasulullah SAW, di mana tersimpulkan dalam satu kata ya, yaitu jahiliyah. Dan dia tidak hanya ada pada bangsa Arab saja ya, tetapi juga berlaku bagi seluruh bangsa ya, masyarakat yang ada pada saat itu, termasuk juga dua kerajaan besar yaitu Romawi dan Persia ya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, mana Rasulullah SAW bersabda, Inna allaha ya nazara ila ahlil ardi fama qatahum marabahum mu'ajamahum illa baqaya min ahlil kitab. Ya. Sesungguhnya Allah melihat ya kepada penduduk bumi, lalu dia marah ya kepada orang Arabnya dan kepada orang non-Arabnya, ya kecuali sisa-sisa dari ahli kitab. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa seluruh bangsa pada saat itu ada di dalam kejahiliahan. Nah, memang kata jahiliyah ini secara khusus ya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Al-Qur'an. Dan memang penggunaan kata jahiliyah itu sebelumnya belum digunakan oleh orang-orang Arab. Ya ini para ulama menyebut ya misalnya Syekh Muhammad Thahir Ibnu Asyur ya di dalam Muqaddimah tafsir beliau menyebut ini termasuk mubtakharatul Quran. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran ya kata jahiliyah itu disebutkan sebanyak 4 kali ya, dan keempat-empatnya itu mencerminkan bidang kejahiliahan itu sendiri ya. Itu bisa kita lihat 4 kata jahiliyah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, yaitu yang pertama adalah zon al-jahiliyah. Ya. Atau prasangka ya, keyakinan jahiliyah. Keyakinan yang keliru, sehingga di sini disebut zon. Ya, artinya prasangka yang hanya sebatas prasangka, anggapan saja, bukan menjadi satu akidah keyakinan yang kuat. Ya, sehingga dia dikategorikan sebagai keyakinan yang keliru gitu ya. Yang kedua, hukum jahiliyah dalam surat Al-Maidah ayat 50. Ya, kemudian yang ketiga, tabarruj jahiliyah, bersoleknya wanita jahiliyah ya yang menjadi penyebab rusaknya moral ya sebagai bentuk moral jahiliyah. Ya dari segi moral, akhlak ya bidang akhlak. Yang keempat,
hamiyah al-jahiliyah atau fanatisme ya jahiliyah. Nah, kita lihat ayatnya ya. Yang pertama, zon al-jahiliyah ya, prasangka ya, atau keyakinan keliru jahiliyah. Ini terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 154. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dzannal jahiliyah. Ini ada kata zonna al-jahiliyah, prasangka jahiliyah. Kemudian setelah kamu berduka cita, ya Allah menurunkan kepada kamu keamanan ya berupa kantuk yang meliputi segolongan daripada kamu ya, sedangkan ya segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar kepada Allah ya, terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Ya, jadi zona jahiliyah ini adalah mencakup seluruh keyakinan ya, kepercayaan ya yang muncul dari keyakinan orang-orang jahiliyah yang tidak benar ya. Nah, ini berarti mencakup ya seluruh orang-orang musyrik ya, yang menyangka misalnya kemusyrikan orang-orang Arab ya pada saat itu bahwa untuk menyembah Allah itu harus menggunakan perantara, yaitu dengan perantara patung-patung berhala yang mereka buat. Ya, karena ketika mereka ditanya kenapa mereka itu beribadah menyembah patung-patung ya, mereka mengatakan ma na'budul asnam illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah patung-patung berhala ya kecuali agar patung-patung berhala itu membuat kami dekat kepada Allah. Ya, dengan sedekat-dekatnya. Yuqarribuna ilallahi zulfa. Zulfa itu dekat. Ya. Gitu. Jadi itu persangkaan yang keliru kepada Allah. Ya. Nah, ini mencakup seluruh yang diyakini oleh orang-orang Arab jahiliyah tersebut. Ya. Berkenaan dengan keyakinan mereka, maka datangnya Islam ya dengan diutusnya Rasulullah SAW itu adalah untuk meluruskan ya keyakinan yang keliru itu. Juga persangkaan mereka bahwa yang mereka lakukan itu adalah merupakan ajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Maka diluruskan dengan datangnya Rasulullah bahwa Nabi Ibrahim sama sekali tidak mengajarkan kemusyrikan seperti itu. Ya. Itu sering banyak sekali di dalam ayat-ayat Al-Qur'an Allah menjelaskan bahwa agama Ibrahim itu adalah hanifan muslimah ya, lurus gitu. Pemakana minal musyrikin ya, dia bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Begitu ya. Nah, di mana kita tahu sejarahnya ya, bagaimana itu ditulis dalam buku-buku sirah, termasuk di buku ringkasan ya, sirah yang saya tulis. Di situ dijelaskan awal mula bagaimana penyembahan patung berhala itu bermula ya di Jazirah Arab itu. Itu ada seorang yang bernama Amr bin Luhai ya, dari suku Huza'ah ya, yang sangat dihormati ya, dimuliakan ya, Amr bin Luhai ini, dan juga dermawan ya, suka memberi banyak memberi ya kepada masyarakatnya ya. Suatu ketika dia pergi ke Syam ya, dan melihat orang-orang di Syam itu menyembah
berhala-berhala, patung-patung, ya, sehingga dia tertarik untuk itu dan kemudian membawa ya berhala yang besar ya bernama Hubal ya diletakkan di Ka'bah. Lalu dia mengajak kepada penduduknya untuk melakukan seperti apa yang dilakukan oleh para penduduk Syam. Nah, karena pengaruh yang besar ya dari Amr bin Luhai itu sehingga menyebarlah ya penyembahan berhala itu di Jazirah Arab bahkan khususnya di Mekah ya dan selain di Mekah juga sama ya di luar Mekah ada ratusan berhala ya di sekitar Ka'bah itu bahkan di setiap rumah ada patung yang disembah ya. Selain itu juga tentu kejahiliahan meliputi bangsa Romawi yang mereka itu adalah yang menuhankan ya Nabi Isa alaihissalam ya orang-orang Kristen. Nah ini tentu adalah kejahiliahan dalam hal akidah. Ya. Kemudian juga bangsa Persia ya yang mereka itu adalah orang-orang Majusi ya yang menyembah api. Gitu. Jadi secara kejahiliahan dalam hal akidah ini menyebar ya ke seluruh penjuru bumi ya. Kecuali hanya sisa-sisa sedikit dari ahlu kitab yang memegang ajaran tauhid ya hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala itu hanya sedikit sekali. Itu yang pertama ya dari sisi kejahiliahan dari dalam segi akidah, ya, dalam segi keyakinan. Nah, kemudian yang kedua ya itu dari segi hukum, ya hukum yang diberlakukan, ya aturan-aturan di dalam masyarakat, ya itu semuanya adalah hukum yang disipati sebagai hukum kejahiliahan. Ya, ini sebagaimana di dalam surat Al-Maidah ayat 50 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki ya? Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Menurut ayat ini jelas bahwa hukum ya yang diberlakukan di dunia ini hanya dua, yaitu adalah hukum Allah. Dan kalau bukan hukum Allah dari manapun itu asalnya ya yang bertentangan dengan hukum Allah ini maka dia disebut sebagai hukum jahiliyah, hukmul jahiliyah. Ya aturan-aturan yang dibuat oleh manusia ya yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah yang tentu saja ketika hukum itu dibuat oleh manusia akan terjadi ketimpangan ya ketidakadilan karena manusia itu ya memiliki kepentingan-kepentingan ya terhadap manusia-manusia yang lainnya sehingga hukum Allah lah hukum yang bisa adil ya untuk seluruh manusia. Nah itu banyak nanti hukum-hukum jahiliyah yang diterapkan baik di bangsa Arab ya ataupun di bangsa lain ya Romawi dan Persia. Mereka menerapkan aturan-aturan yang itu semua adalah sebagai hukum jahiliyah. Ya, misalnya dalam hukum pernikahan, dalam hukum warisan misalnya gitu ya. Kemudian juga posisi perempuan yang tidak ada harganya ya di dalam masyarakat mereka itu ya seorang perempuan ketika suaminya meninggal gitu ya itu tidak mendapat hak waris gitu. Jadi perempuan tuh nggak dapat hak waris ya. Bahkan justru perempuan itu diwariskan perempuan itu sendiri ya. Juga sangat rendah kedudukannya, perjualbelikan ya, akan dipakai untuk membayar hutang dan sebagainya.
Ya. Begitu juga mengenal kasta ya, hukum jahiliyah itu. Ya, perbudakan yang terjadi dan itu merata termasuk juga di bangsa Romawi, bangsa Persia. Ya, itu menerapkan kasta ya pada kehidupan masyarakat. Ya, ada orang-orang yang diperbudak. Begitu. Dan dalam menikah misalnya dalam bangsa Arab juga tidak dibatasi seorang laki-laki menikah dengan berapa perempuan pun. Gitu ya. Maka datangnya Islam ini membatasi gitu ya, maksimal hanya 4 istri ya yang dibolehkan menikah. Jadi kita ketika kita melihat gambaran kejahilian ini, lalu kita memahami ya hukum-hukum Islam, syariat Islam, kita akan tahu ya bagaimana Islam ini memberikan solusi, memberikan cahaya bagi kegelapan jahiliyah, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ya aspek yang ketiga dari kejahiliahan ini ya yang disebut dengan tabaruj al-jahiliyah. Yaitu bersoleknya wanita jahiliyah yang menjadi penyebab merusaknya moral ya sebagai bentuk moral jahiliyah. Ya, jadi ini dalam bidang akhlak ya, dalam bidang moral, kejahiliahan dalam bidang moral. Ya, di sini disebutkan salah satu contohnya itu tabaruj ya, bersoleknya wanita ya apa namanya berpenampilan yang di tengah-tengah masyarakat ya sehingga terjadi kerusakan moral. Ya, ini sebagaimana di dalam surat Al-Ahzab ya ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Ya, wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa atina Allah wa rasulah innama yuridullahu yuthiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu. Ini perintah secara khusus kepada istri-istri Nabi ya sallallahu alaihi wasallam dalam rangkaian ayat-ayat berkaitan dengan perintah khusus kepada istri-istri Nabi, tetapi juga ada yang berlaku umumnya ya untuk seluruh wanita muslimah. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias ya dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah, tabaruj al-jahiliyah yang dahulu. Ya, di mana kejahiliahan moral ini juga dimulai dari kaumnya Nabi Nuh ya alaihissalam. Itu disebut tabarujal jahiliyah ini al-ula ini jahiliyah al-ula. Itu sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Di sana ada kerusakan moral ya baik laki-laki termasuk juga perempuannya ya berpenampilan yang tidak senonoh yang bisa mendatangkan syahwat ya fitnah ya. Nah, termasuk juga kemusyrikan juga awal mula itu ada pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam ya sebagaimana dijelaskan di dalam surat Nuh. Mereka menyembah berhala-berhala yang nama-namanya itu disebutkan dalam surat Nuh ya. La tadrunna wadaw wala su'a wala yaghutsa wa yauqa wa nasra, itu nama-nama berhala yang memang tadinya adalah orang-orang soleh gitu ya. Jadi patung-patung itu yang tadinya orang-orang soleh dikultuskan oleh mereka, ya dianggap bahwa dengan dibuatkan patung itu yang bisa menyampaikan mereka kepada Allah. Ya, dibuat sebagai perantara. Nah, ini tabarruj jahiliyah, kerusakan dalam bidang moral jahiliyah yang mencakup seluruh bidang-bidang moral ya yang merupakan moral jahiliyah. Begitu. Baik misalnya yang kita ketahui ya mereka
membunuh anak laki-laki ya karena takut miskin, ya mengubur hidup-hidup anak perempuan karena aib dan kehinaan, ya, sebagaimana tadi disebutkan bahwa perempuan tidak ada harganya di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, sehingga kalau ada lahir seorang anak perempuan, orang tuanya itu akan sangat malu, ya, menanggung malu dan kehinaan. Ya, sehingga tidak sedikit dari mereka yang dikubur hidup-hidup karena aib, karena malu tersebut. Itu menunjukkan betapa rendahnya. Nah, ketika datang Islam, maka wanita itu dimuliakan dalam Islam itu. Ya, ditempatkan pada posisi yang sangat mulia. Ya. Nah, nanti kejahilian ini sebagaimana di minggu kemarin ya ada yang bertanya apakah masyarakat sekarang bisa disebut sebagai masyarakat jahiliyah. Memang kalau secara umum zaman kita ini ya sudah datang Rasulullah, diutus Rasulullah, sudah datang zaman Islam, ya tidak bisa dikatakan secara keseluruhannya zaman jahiliyah, tidak. Tetapi praktek-praktek kejahiliahannya itu masih ada. Ya, seperti tadi zonal jahiliyah, ya keyakinan jahiliyah itu kan kepercayaan masih ada. Ya, apa namanya orang-orang yang memeluk agama selain Islam itu tentu adalah kejahiliahan mereka ya di dalam kemusyrikan. Ya, kemudian di dalam hukum juga ya hukum-hukum yang bertentangan dengan hukum Allah ya diterapkan ya di dalam berbagai negara. Ya, itu adalah hukum jahiliyah ketika dia bertentangan dengan hukum Allah. Ya, begitu. Kalau tidak bertentangan dan dia sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum Allah dalam syariat Islam, ya tentu itu tidak kita katakan sebagai hukum jahiliyah. Ya, kita harus bisa apa namanya membedakan. Ya, misalnya di Indonesia ini ya tidak semua hukum-hukum jahiliyah, justru banyak juga yang sudah sesuai dengan syariat Islam. Begitu ya. Nah, tinggal bagaimana nanti yang hukum-hukum yang bertentangan dengan hukum Islamnya ya dirubah, disesuaikan dengan hukum Allah. Gitu ya. Jadi praktek-prakteknya ini masih ada. Ya, termasuk juga kejahiliahan dalam bidang moral, dalam bidang akhlak ya, tabarrujal jahiliyah ya tentu bisa kita menyaksikan praktek-prakteknya ya masih terus ada. Bahkan ketika di zaman modern sekarang kembali gitu ya. Seperti kejahiliahan sebelumnya ya sebagaimana juga hadis Rasulullah SAW, badal Islamu ghoriban ya pas wasaya udu ghoriban. Awal mula Islam datang itu asing karena memang di tengah masyarakat jahiliyah. Nah, dia nanti akan kembali asing juga ya ketika masyarakat juga diliputi dengan kejahiliahan lagi. Ya, moralnya moral jahiliyah. Ya, di mana itu tadi di antara cerminan yang bisa kalian lihat adalah kerusakan dalam perempuan. Ya, karena perempuan ini adalah tiangnya negara gitu ya. Kalau dia rusak, maka rusaklah negara itu. Ya, nah kita lihat perempuan itu kembali direndahkan pada jahiliahan modern ini, ya, di mana dia dijadikan sebagai komoditi ya seperti barang dijadikan untuk apa namanya iklan ya dalam berbagai produk ya diposisikan seperti barang komoditi ya untuk menarik orang begitu. Ya, nah ini kembali menjadi rendah sebagaimana posisi wanita itu direndahkan pada zaman jahiliyah sebelumnya. Padahal Islam sudah memberikan kemuliaan kepada perempuan ya dari apa namanya menutup auratnya, dari kemudian dia dijaga ya untuk tinggal di rumah-rumah begitu ya. Tidak bercampur baur ya, banyak yang tidak sesuai dengan tabiat ya, bagi seorang perempuan itu. Jadi Islam telah menempatkan posisi wanita itu sesuai dengan tabiatnya.
Ya, dan memang kewajiban utama sebagaimana dalam ayat ini perempuan itu di rumahnya ya gitu. Tapi bukan berarti tidak boleh keluar. Nah, cuma syaratnya di sini jangan bertabaruj ketika keluar itu. Ya, begitu bersolek yang berlebihan ya sehingga menimbulkan fitnah dan kerusakan. Nah, itu aspek yang ketiga ya dari kejahilian ya, di mana praktek-prakteknya masih terjadi ya. Walaupun tidak secara keseluruhan kita katakan zaman jahiliyah ini sudah zaman Islam, tetapi praktek kejahilian masih ada. Sebagaimana juga misalnya sabda Rasulullah SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari yang dia itu sempat khilaf ya apa namanya memanggil Bilal ya dengan sebutan wahai anak dari apa namanya orang tua yang hitam Ibnu Sauda. Lalu ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, ya Abadar inna kamruun fika jahiliyah. Sesungguhnya engkau ini adalah orang yang masih ada kejahiliahan dalam dirimu. Gitu ya. Jadi praktek kejahilian ini masih ada, ya, masih bisa dilakukan. Nah itu bahkan sempat ya menimpa seorang sahabat sekalipun sahabat yang mulia. Ya, tapi tentu itu merupakan pendidikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga dia tentu sangat apa namanya berusaha untuk meninggalkan kejahilian tersebut. Ya, peringatan Nabi itu sangat kemudian berpengaruh ya di hati para sahabat sehingga mereka betul-betul merubah ya diri mereka meninggalkan kejahilian. Kemudian aspek yang keempat yang disebut dengan hamiyah al-jahiliyah, fanatisme jahiliyah. Nah, ini sebagaimana di dalam surat Al-Fath ya ayat 26 ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim il ja'ala alladziina kafaru fi qulubihim al-hamiyata hamiyatal jahiliyah hamiyah al-jahiliyah fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minin wa alzamahum kalimat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha wa kana Allahu bikulli syai'in alim. Ketika orang-orang kafir ya menanamkan dalam hati mereka ya kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah. Nah, hamiyah itu bisa bermakna kesombongan ya, fanatisme. Lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang mukmin dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, jadi di sini ada penyebutan hamiyah al-jahiliyah. Ya, jadi ini berupa apa namanya kebanggaan yang berlebihan, fanatisme terhadap kelompoknya masing-masing, menganggap bahwa golongan mereka itulah yang paling baik ya daripada golongan yang lain. Nah, ini fanatisme orang-orang jahiliyah yang membela kelompok mereka itu sangat kuat. Ya, di antara misalnya yang membuat mereka berperang ya satu sama lain itu adalah hamiyah jahiliyah ini. Mereka secara membabi buta ya membela kelompok mereka sendiri tanpa tahu mana yang benar, mana yang salah ya. Pokoknya kalau apa namanya itu berasal dari kelompoknya itu dibela. Nah, ini disebut dengan hamiyah al-jahiliyah ya, merasa sombong, merasa berbangga ya dengan kelompoknya. Begitu ya. Nah, kejahiliahan seperti ini juga berulang dalam prakteknya. Ya, bisa kita lihat ya mereka membela ya berperang ya karena apa kelompoknya ya. Gitu. Misalnya ya yang sering kita lihat para orang yang memiliki komunitas-komunitas ya, lalu
mudah sekali melakukan permusuhan, ya, perkelahian dengan yang berbeda kelompok. Ya, taruhlah misalnya ya klub-klub sepak bola gitu ya, antara Persib gitu ya dan Persija yang musuh bebuyutan yang selalu kemudian bentrok dan sebagainya, yang mereka bela apa gitu, hanya sebatas fanatisme golongan saja, ya, karena kedaerahan gitu ya. Nah, ini sebagai bentuk hamiyah jahiliyah. Ya, cinta yang berlebihan kepada kelompoknya masing-masing. Dan tidak melihat mana yang benar dan mana yang salah. Ya, ini sebagai hamiyah al-jahiliyah, ya. Nah, inilah 4 aspek ya kejahiliahan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, jadi dengan memahami kejahiliahan seperti ini, ya, kita kemudian juga melihat bagaimana Islam ini sangat memberikan petunjuk ya dalam hidup, memberikan cahaya ya, menerangi ya, melenyapkan kegelapan hidup yang jahiliyah itu. Ya, jadi maka pada saat ini yang kita melanjutkan ya risalah ya Rasulullah SAW menyebarkan Islam, mendakwahkan Islam, memperjuangkan Islam, ya adalah kemudian menghilangkan kejahilian yang masih dipraktekkan pada saat ini. Ya, sehingga kita mengetahui peran besar ya dari Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini. Ya. Nah, jadi kita bisa mengetahui bagaimana ya Rasulullah SAW diutus ya di tengah-tengah masyarakat jahiliyah itu, ya, dan walaupun kejahiliahan itu memang secara merata ya menyeluruh, tetapi memang ada sisi-sisi positif ya yang bisa kita lihat dari khususnya masyarakat Arab yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai kaum ya atau bangsa yang Rasulullah diutus di tengah-tengah mereka. Ya. Nah, ini menunjukkan ada kelebihan ya di mana Allah Subhanahu wa taala misalnya di dalam sebuah hadis ya ketika memilih Rasulullah SAW sebagai rasul ya di tengah bangsa Arab, dalam sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya innallaha ya Rasulullah SAW bersabda, innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismail. Sesungguhnya Allah memilih dari anak Ibrahim itu Ismail. Nah, di mana nanti nasab Rasulullah SAW itu akan sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam. Ya, makanya nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim itu semuanya adalah merupakan keturunan Nabi Ibrahim. Ya. Nah, sebelum Nabi Muhammad ya, itu kan nabi-nabinya berasal dari keturunan Nabi Ishak. Ya, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Ilyasa, ya, dan seterusnya, ya sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, itu semuanya merupakan keturunan dari jalur Nabi Ishak alaihissalam. Ya, nah muncullah Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Ya, nah dia merupakan keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, inilah yang akan membuat orang-orang Yahudi khususnya mereka sangat dengki ya. Padahal mereka sudah tahu menurut apa yang disebutkan di dalam kitab ya yang mereka tahu ya tentang kedatangan Nabi terakhir itu. Ya, sehingga dari orang-orang Yahudi itu kita bisa tahu mereka ada yang sudah tinggal di Madinah, misalnya ada 3 kabilah besar Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah
Ya, itu kan mereka datang ke situ tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menantikan kedatangan Rasul terakhir, termasuk juga di Khaybar. Ya, di mana di dalam kitab mereka tertulis bahwa kedatangan Nabi Muhammad yang akan menjadi tempat tinggal Nabi terakhir itu adalah di sana banyak tumbuh pohon kurma, ya, dan juga ada apa namanya, tanah yang bebatuan yang lancip-lancip begitu disebutkan seperti itu, sehingga tanah seperti itu yang ada di Madinah dan di Khaybar. Sehingga banyak orang-orang Yahudi tinggal di sana dengan tujuan menantikan kedatangan Nabi terakhir. Ya. Dan mereka sangat berharap lahir dari kalangan mereka, tapi ternyata Allah memilih dari keturunan Nabi Ismail dari bangsa Arab. Nah, itulah yang membuat mereka dengki, ya, tidak mau menerima. Ya, padahal itu sudah merupakan ketentuan. Ya Allah, wallahu ya'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Ya, Allah lebih tahu, ya, di mana Allah menjadikan kerasulan, ya, yang rasul yang dia pilih itu. Nah, Allah telah memilih dari Nabi Ibrahim itu Nabi Ismail, ya. Wastofa min waladi Ismail Bani Kinana, dan memilih dari anak Ismail itu Bani Kinana, ya. Wastofa min Bani Kinana Quraisyan, ya, dan Allah memilih dari Bani Kinana itu Quraisy, ya, kabilah Quraisy. Nah, lalu dari kabilah Quraisy nanti melahirkan banyak kabilah-kabilah lain, ya, di bawahnya. Nah, dari kabilah Quraisy itu dipilih satu kabilah, ya, yaitu Bani Hashim, wastofa min Quraisy Bani Hashim. Nah, dari Bani Hashim, wastofani min Bani Hashim, wastofani min Bani Hashim, dan Allah memilihku, ya, dari kalangan dari kabilah Bani Hashim. Gitu. Jadi ini merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala, ya, dari bangsa Arab ini. Nanti banyak hikmah kenapa bangsa Arab ini yang dipilih, gitu, ya. Meskipun ada kejahiliahan dalam hal moral tadi, ya, tetapi ada sebetulnya potensi dari sifat-sifat yang baik, ya, yang ada dari kejahiliahan mereka itu. Misalnya saya simpulkan, yaitu ada sifat-sifat yang pertama kedermawanan. Jadi orang-orang Arab jahiliyah itu sejahiliyahnya mereka masih bersikap dermawan, ya, dalam misalnya menyuguhi tamu, ya, mereka itu sangat dermawan, yang memberikan banyak suguhan-suguhan makanan dan sebagainya. Jadi ada sikap kedermawanan, ya, misalnya yang dikenal apa namanya, kabilah Toi misalnya, itu yang sangat dermawan, gitu, ya. Jadi kedermawanan yang sangat hebat dari orang-orang Arab itu yang pertama, ya. Yang kedua, memenuhi janji. Jadi orang-orang Arab ini masih kuat, ya, di dalam memenuhi janji, ya. Ketika mereka berjanji, mereka memenuhinya. Lalu kejujurannya, ya, masih dipegang kuat, ya. Itu bisa kita lihat misalnya dalam kisah Abu Sufyan, ya, ketika dia masih kafir, dipanggil oleh penguasa Romawi, ya, di Syam itu, bertanya tentang nabi yang muncul itu, ya, kepada Abu Sufyan, dan di belakangnya itu ada para apa namanya, rombongan dari Abu Sufyan itu. Ketika ditanya, ya, dia menjawab dengan jujur. Karena kalau dia berdusta, dia akan merasa malu, apa namanya, disaksikan oleh rombongannya, ya, yang mereka juga tahu kondisi sebenarnya bagaimana perihal Nabi Muhammad yang diutus itu, ya. Jadi sikap kejujuran, ya, masih mereka pegang, ya. Kemudian juga keberanian, ya, keberaniannya, sehingga mereka itu sangat cinta kepada hal-hal keberanian, sangat mencintai misalnya berkuda, ya, begitu.
mencintai keahlian-keahlian dalam berperang, ya, lalu kekuatan tekad dan juga menjaga harga diri. Ya, nah ini sifat-sifat yang masih ada di dalam bangsa Arab ini menjadi kelebihan mereka. Ya, begitu. Sehingga di tengah-tengah mereka lah Rasulullah SAW diutus. Nanti banyak hikmah-hikmah yang lain ya yang bisa kita pelajari. Mengapa Allah memilih bangsa Arab ya untuk diutusnya Nabi terakhir ini? Ya, dari berbagai sisinya. Ya, dari berbagai seginya, dari misalnya tadi dari sistem masyarakat juga, dari kondisi alamnya juga ya, itu bisa dikaji. Lalu dari sisi bahasa, kenapa bahasa Arab ini kemudian yang dipilih oleh